Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan NIM A231211011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan topik utama yaitu Ipteks dalam Islam, yang kedua pluralisme dan toleransi, yang ketiga kebudayaan Islam, yang keempat politik dalam Islam, yang kelima modernisasi beragama. Ipteks dalam Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau sering kita sebut dengan ipteks adalah sesuatu yang seiring perkembangan zaman akan selalu berkembang dengan pesat secara terus-menerus. Di zaman modern saat ini, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam kemajuan suatu bangsa, serta ilmu tersebut akan berpengaruh terhadap taraf ekonomi, sosial, dan intelektual seseorang. Inovasi-inovasi baru dari ipteks kian hari semakin canggih, sehingga penemuan-penemuan ipteks seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan lainnya telah memudahkan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan bahwa orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah. Ipteks dalam praktik mampu mengangkat harkat dan martabat manusia, karena melalui ipteks manusia mampu melakukan eksplorasi kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu ipteks, nilai-nilai Islam tidak boleh diabaikan agar hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan sesuai dengan fitrah hidup manusia. Pluralisme dan toleransi. Pluralisme dalam Islam didasarkan pada satu kenyataan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman dan kemajemukan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa perbedaan di antara manusia, terutama dalam beragama, terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Islam meyakini hal itu sebagai keniscayaan yang tidak dapat ditolak atau diubah sedikit pun. Untuk itulah, agar tidak terjadi petaka atau konflik antar manusia, maka sangat dibutuhkan nilai-nilai toleransi. Al-Quran, As-Sunnah, dan perilaku ulama telah menjadi alasan untuk menghargai perbedaan tersebut. Dengan demikian, umat Islam haruslah menjadi umat yang paling siap menerima perbedaan dan paling tinggi ruh toleransinya. Kata toleransi memiliki padanan dalam bahasa Arab dengan kata tasamu, yang berarti kesiapan untuk saling memudahkan dan mengizinkan. Dari kata tasamu tersebut dapat dipahami adanya ajaran dalam Islam yang membolehkan umatnya menerima perbedaan dengan agama lainnya dan bisa saling bertukar pendapat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengusung dan mengembangkan pendapatnya, serta tidak saling menjegal satu sama lain. Kebudayaan Islam. Budaya atau kebudayaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada dimanapun manusia itu berada. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia merupakan objek dan subjek dari kebudayaan, karena budaya merupakan bagian lingkungan yang diciptakan dan dialami oleh manusia tersebut.
Kebudayaan diciptakan manusia bertujuan untuk dijadikan sebagai norma dan ungkapan seni yang diharapkan mampu memberi keteraturan hidup dan ketenangan bagi manusia itu sendiri, baik secara lahir maupun batin. Kebudayaan Islam pada dasarnya berpijak pada norma-norma atau syariat Islam itu sendiri. Setiap budaya sejatinya harus berpijak pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Islam hadir bukan untuk menghilangkan budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat, tapi meluruskan budaya yang menyimpang dari ajaran agama. Dan tauhid haruslah menjadi patron yang paling utama dalam setiap muslim. Dalam tataran empiris, kebudayaan terdiri dari beberapa unsur. Secara umum, sistem kebudayaan dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup, dan sistem religi kesenian. Politik dalam Islam. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan polis yang mempunyai arti kota dan negara. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negaraan, politikus yang berarti kewarganegaraan. Dalam bahasa Indonesia, kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu 1. Ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. 2. Segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dan yang ketiga yaitu kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam Al-Quran adalah: yang pertama, terwujudnya sebuah sistem politik; yang kedua, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap; dan yang ketiga, terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 52. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Syura ayat 38. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan uli arham. Pegangan kekuasaan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 95. Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana dalam Al-Anfal ayat 60. Keharusan menepati janji, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 91. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Modernisasi beragama. Modernisasi adalah ajaran inti agama Islam.
Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Bapak Zainal Abidin juga menawarkan 4 langkah mengembangkan modernisasi beragama untuk generasi milenial, yaitu: yang pertama, manfaat perkembangan teknologi media sosial dalam menyebarkan luaskan modernisasi beragama. Yang kedua, melibatkan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat. Yang ketiga, perlu ada ruang dialog yang memadai bagi generasi milenial, baik di lembaga pendidikan, di rumah, dan di masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lembaga pembinaan karakter yang positif. Adapun prinsip-prinsip modernisasi beragama dalam Islam, yaitu prinsip keadilan. Yang pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, sepatuhnya atau tidak sewenang-wenang. Prinsip keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan teologi. Yang kedua, keseimbangan ritual. Yang ketiga, keseimbangan moralitas dan budi pekerti. Yang keempat, keseimbangan proses. Prinsip toleransi atau tasamuh. Pengertian toleransi menurut bahasa dapat diartikan sebagai menghargai akan pendirian atau pandangan orang lain. Akan tetapi dalam konteks agama, walaupun berbicara tentang konteks moderasi, makna toleransi bukan berarti kita selalu membenarkan atau mengikuti cara pandang orang lain, bahwa toleransi yang dimaksud adalah sebatas menghargai orang lain yang berbeda pandangan tentang sebuah keyakinan agama. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.